Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 2. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di sentra sains pekan ini, di pekan ke-11, ini adalah pekan terakhir untuk tema energi ya. Di pekan kali ini Ibu akan membahas topiknya tentang macam-macam energi dan bentuk perubahan dari energi itu sendiri ya. Jadi ini adalah materi terakhir, topik terakhir teman-teman sebelum evaluasi ujian akhir sekolah ya, atau UAS ya. Siapa yang masih ingat energi yang paling besar yang ada di tata surya kita, di bumi kita, itu energi apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Energi yang paling besar itu adalah energi matahari ya. Jadi energi panas yang berasal dari sinar matahari itu memiliki banyak sekali manfaatnya ya bagi kehidupan yang ada di muka bumi ini ya teman-teman ya. Dan masih banyak sekali jenis-jenis energi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Ada sumber energi yang berasal dari fosil makhluk hidup ya, seperti yang Ibu singgung di pekan lalu ya tentang energi fosil ya. Yang energi fosil ini yang berasal dari makhluk hidup ini berasal dari makhluk hidup yang telah mengalami pembusukan ya dan tertimbun di dalam perut bumi ya selama jutaan tahun ya. Seperti contohnya itu adalah minyak bumi ya. Jadi hewan-hewan yang zaman dulu, tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati tertimbun di tanah sudah berumur jutaan tahun itu lama-lama akan menjadi salah satu penyebab kita bisa menikmati sumber energi seperti minyak bumi ya teman-teman ya. Nah, adapun bentuk-bentuk energi yang terbarukan ya, atau yang biasa disebut energi alternatif ya. Ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi bunyi, ada energi panas atau kalor, ada energi cahaya, ada energi kimia, dan ada energi nuklir ya. Bu, banyak sekali ya bentuk-bentuk energi itu ya. Tapi saya masih bingung Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Untuk energi mekanik, contohnya itu adalah kaki. Yang paling gampang nih kaki kita. Kaki kita kan dipakai beraktivitas ya, bergerak. Entah itu bermain, misalnya main bola, atau bergerak ke sana kemari, kita beraktivitas, misalnya pergi ke sekolah ya teman-teman ya, dan lain-lain ya. Nah, energi mekanik ini sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada energi potensial dan ada juga energi kinetik ya, atau yang biasa disebut energi gerak ya. Untuk energi potensial, contohnya itu seperti bola yang kita lempar ke atas itu dia bisa kembali ke bawah ya. Kan kita melempar bola itu posisinya dari bawah ke atas dan dia akan kembali ke bawah. Itu termasuk kan energi potensial ya. Nah, contoh lainnya itu adalah anak panah yang dilepaskan dari busurnya ya. Teman-teman sudah pernah ya panahan ya.
Jadi teman-teman tahu ya anak panahnya yang dilepaskan. Nah itu karet dari busurnya itu akan kembali ya. Tadinya kan ditarik, terus begitu dilepaskan anak panahnya dia akan kembali ke posisi semula ya. Jadi benda-benda yang kembali ke posisinya semula itu termasuk contoh energi potensial ya. Nah untuk energi kinetik atau energi gerak, contohnya itu adalah sebuah kendaraan ya. Misalnya sebuah mobil yang melaju ya. Jadi jalan mobilnya ya, menyusuri jalanan itu termasuk energi kinetik ya. Terus air yang mengalir ya, contohnya misalnya air sungai ya, seperti itu ya. Dan angin yang berhembus ya, dan masih banyak contoh lainnya ya. Nah untuk energi listrik, contohnya banyak sekali ya, apalagi di rumah kita ya. Kita sering sekali menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lampu listrik, kipas angin, setrika, kulkas, TV, handphone, dan lain-lain ya. Hampir semua yang kita gunakan saat ini menggunakan energi listrik ya teman-teman ya. Nah untuk energi bunyi, contohnya itu adalah misalnya gendang ya. Gendang itu kan dia dipukul ya. Untuk mendengarkan hasil suara gendang itu dengan cara dipukul ya. Jadi kekuatan suara gendang itu tergantung dari kekuatan memukul gendangnya ya. Nah ada juga alat musik lainnya ya, atau suara manusia ya, bisa dipegang ya. Leher kita pada saat mengeluarkan suara itu ada getaran ya. Terus juga ada suara halilintar ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman mendengarkan suara halilintar itu keras sekali sampai bergetar rumah kita ya. Nah itu contohnya ya teman-teman ya. Nah energi berikutnya adalah energi panas ya, atau biasa disebut kalor ya. Contohnya itu adalah kita ketika memanaskan air dengan api ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau masak air panas gitu ya, untuk bikin teh misalnya. Nah waktu nyalakan api, naruh pancinya yang isinya air tuh kan pertamanya pancinya dingin ya, terus lama-lama panas, lama-lama airnya mendidih ya, menyebabkan terjadinya perubahan suhu ya. Nah energi berikutnya adalah energi cahaya ya. Contohnya itu adalah cahaya lampu, lilin yang ketika dinyalakan ya teman-teman ya, sudah ada apinya ya. Senter ya, senternya juga sudah dinyalakan ya. Nah semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka akan semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan kita ya. Makanya kita bisa melihat jelas itu kalau cahayanya memang dekat dengan kita, tapi bukan berarti sampai silau ya. Jadi cahayanya cukup, nah kita akan bisa melihat jelas. Tapi kalau jauh, dia akan terlihat remang-remang ya penglihatan kita ya. Dan kalau terlalu jauh, lama-lama gelap, atau bahkan kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat apapun ya. Nah energi berikutnya adalah energi kimia ya. Nah, energi kimia contohnya itu yang paling gampang adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya, akan mengalami reaksi kimia ya, agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh ya. Terus ada juga baterai ya, baterai yang digunakan untuk macam-macam, misalnya handphone, laptop, atau remote, atau mainan kalian ya. Terus ada juga aki kendaraan ya. Nah, energi berikutnya adalah energi nuklir ya. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif ya. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah ya, atau dua inti atom yang menyatu ya. Contohnya itu adalah bom nuklir dan PLTN ya, atau pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Kita juga sudah ada bahas ya di pekan lalu ya. Dan masih banyak bentuk-bentuk energi lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah,
Adapun contoh perubahan energi ya. Contohnya itu yang pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak ya. Contohnya itu adalah makanan ya, yang tadi Ibu sebutkan ya, makanan yang diserap oleh tubuh dan digunakan untuk beraktivitas ya. Ada juga misalnya bahan bakar seperti bensin, Pertalite, Pertamax atau solar ya, yang dapat membuat kendaraan bergerak ya. Yang berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Contohnya setrika, kompor listrik, dispenser, misalnya kita menyalakan bagian air panasnya ya. Terus solder, rice cooker, pemanas air, pencatok rambut, dan oven listrik ya, dan masih banyak contoh lainnya ya. Ini semua begitu sudah kita colok, kita nyalakan akan berubah menjadi energi panas ya pada saat kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi ya. Contohnya misalnya bel rumah, klakson kendaraan, TV, radio, dan alat musik listrik ya. Jadi setelah dinyalakan dengan listrik, kita on kan, itu menghasilkan suara-suara ya. Berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Contohnya itu kipas angin, mixer, bor listrik, blender, dan mesin cuci ya. Semuanya begitu sudah dinyalakan dari listrik, itu akan berputar ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ya. Contohnya itu lampu neon, TV, dan lain-lain ya. Perubahan berikutnya adalah energi mekanik menjadi energi bunyi ya. Contoh yang paling gampang adalah nih, kalau kita bertepuk tangan ya, tangan kita bergerak dan menghasilkan suara ya. Nah, perubahan berikutnya adalah perubahan energi mekanik menjadi energi listrik ya. Contohnya itu kincir ya, kincir air, kincir angin, dan generator ya, dan masih banyak contoh lainnya ya. Dia berputar lama-lama menghasilkan listrik ya teman-teman ya, dirubah menjadi listrik ya gerakannya itu ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu pada saat recalling, atau minta bantu pendampingnya atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke, seperti biasa pesan dari Ibu teman-teman, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pastikan di rumah saja. Jika teman-teman harus keluar rumah, pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Dan berdoa kepada Allah semoga segera berakhir ya wabah virus corona ini ya, supaya kita bisa ketemu lagi, bisa beraktivitas lagi secara normal ya teman-teman. Oke, Ibu tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya.